Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam keinginan hati Abu Nawas untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu Nawas?" tanya orang tersebut, curiga. "Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya." "Hai Abu Nawas, seenaknya, tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya?" kata orang itu, bertambah curiga. Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Menjual tangga itu bisa di mana saja, dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu," tutur Abu Nawas. "Tidak, aku tidak butuh," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan, tanpa mendapatkan hasil. Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri saat ia sedang berjalan membawa tangga tersebut. Salah satu menteri kerajaan, sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin sekali melaporkannya kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Akan tetapi, semenjak dia menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda Raja. Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Lalu, ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri Baghdad. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kebetulan berpindah sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. Saat dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung, "Apakah itu betul?" tanya Baginda Raja
kepada para menterinya. Menurut kabar yang beredar, memang seperti itu Baginda. Salah satu menterinya, coba panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Lalu beberapa orang pun mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga, kata salah satu pengawal. Akhirnya, siasat aku berhasil juga, pikir Abu Nawas. Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kemarilah. Sudah lama kita tidak bertemu. Sambut Raja baik. Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya mendengar kamu bisa bicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut, tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara teriakan burung hantu dengan ekspresi meyakinkan. Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. Bahaya Paduka, ini sangat bahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu? Sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, kata Abu Nawas, berlagak cemas. Memangnya apa yang dikatakan burung itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Dia mengatakan kalau sarannya telah hancur dan dia juga memberitahu kepada Baginda kalau Baginda masih terus menyanggarkannya rakyatnya, maka kerajaan juga akan runtuh seperti sarangnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Menyelenggarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan, aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang, balas Baginda Raja. Itu kan yang Baginda tahu, karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Bagaimana Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat? Ujar Abu Nawas. Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, ucap Baginda Raja. Tidak usah repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana. Nanti kehadiran Paduka, katakan Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar banyak dari badan. Ia pun mulai gemetar, sementara Baginda menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak, Baginda Raja pun menjadi marah sekali. Maka dipanggillah Abu Jahil. Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jatahmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga
kamu saya pecat, dan kamu harus menerima hukuman." Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk dalam tanah oleh prajurit kerajaan, dan Abu Jahil dipenjara oleh Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.